Om Swastiastu. Om Mawigramastu Namo Sidem. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semeton titiang sareng sami dalam keadaan sehat dan berbahagia. Di dalam konten ini, saya akan melanjutkan kembali tentang mengenali diri sejati kita dengan mencari roh suci di dalam tubuh kita ini. Di mana di dalam kesempatan ini saya ingin berbagi dan memberikan sedikit tuntunan, yaitu bagaimana cara mempelajari diri untuk mengenali diri sejati kita. Bila mana kita ingin mendekatkan diri pada Yang Maha Suci, kita harus belajar dengan kesucian itu sendiri, dengan cara mempelajari isi kebenaran tentang kesujatian hidup. Nah, sekarang saya berbagi tentang bagaimana dasar-dasar tuntunan hidup bagi yang baru memulai belajar spiritual. Saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya. Bagaimana di saat saya belajar spiritual, memohon tuntunan, memohon ajaran dalam menjalani kehidupan saya. Setelah sekian pelajaran, memberikan suatu proses kehidupan, memberikan petunjuk, diberikan tuntunan, bukan langsung diberikan suatu ajaran-ajaran tentang kediatmikan, tentang spiritual kebatinan. Ternyata awal pembelajaran spiritual adalah mengenali kebenaran hidup, yaitu sifat dan jalan hidup yang harus saya jalani. Di mana yang harus kita pelajari adalah tentang sifat dan pengendalian pikiran yang disuruh untuk keseimbangan pembelajaran diri lahir dan batin. Baru diberikan nanti setelah mempelajari itu keseimbangan pikiran lahir dan batin. Dengan yang harus dipelajari bagi orang yang baru belajar spiritual untuk mencari diri sejati kita itu, yaitu kita diajak, diberikan tuntunan, yaitu tentang mempelajari Dasa Yama Brata, yaitu 10 pengendalian diri, pengekangan hawa nafsu, mencapai tujuan hidup agar mencapai kebahagiaan lahir dan batin itu. Itulah yang pertama itu, dan diajar pertama dalam pembelajaran spiritual. Awal pembelajaran kita ditekankan, diajarkan Dasa Yama Brata itu, dan lihat yang disebut Dasa Yama Brata itu adalah 10 pengendalian diri. Bagaimana diri ini belajar dikendalikan? Karena waktu itu beliau menyebutkan bahwa kita mempelajari suatu batin, mempelajari spiritual tentang diri adalah didasarkan dari sifat perilaku kita dalam kehidupan itu. Dan kedua,
saya diajar juga trikayo parisudo, yaitu 3 sifat perbuatan yang disucikan, merupakan satu kearifan lokal, yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Nah, disinilah ditekankan, berpikirlah yang baik, berkatalah dengan yang baik, dan berbuatlah yang baik. Disinilah ditekankan sekali dalam proses menjalankan peristiwa ini, yaitu tentang trikayo parisudo ini. Inilah dasar pempelajaran diri, menumbuhkan rasa batin diri dengan kejujuran hati yang paling dalam, jujur dalam berbuat, jujur dalam berpikir. Nah, yang namanya jujur adalah apabila pikiran sama dengan perkataan, sama dengan perbuatan, seperti matematika itu dane. Pikiran sama dengan perkataan, sama dengan perbuatan. Itulah kejujuran itu dane. Pikiran, perkataan, perbuatan harus sama. Nah, apabila pikiran sama dengan perkataan, tidak sama dengan perbuatan, inilah kebohongan di dadane. Membohongi diri sendiri yang tersimpan dalam diri. Kebohongan yang seolah-olah kita akan dituntun menjadi ketekanan pikiran, menjalankan suadarman hidup yang membuat suatu kebohongan. Walaupun di dadane dibungkus oleh kain kesucian, dibungkus oleh kain kebesaran, kalau di dalam diri sudah bohong, akan bisa membohongi orang lain. Itulah perlu pembelajaran diri, adalah diri kita. Yang utama adalah belajar jujur di dadane, belajar kebenaran diri sebelum menginjak spiritual, mempelajari isi batin, mempelajari kediatmikan, mempelajari menyuruh jatining urip dalam tubuh itu. Dalam pelajaran Daso Yamo Brato dan Trikayo Parisudo akan mengajarkan kita berpikir, bermoral, dan berperilaku yang baik dan benar, sehingga menjadikan keharmonisan dalam belajar spiritual untuk keseimbangan dan keselarasan sifat dengan tubuh ini. Nah, disinilah bagaimana keselarasan sifat kita dengan tubuh ini. Itu harus seimbang. Sifat, laku, perilaku, hati nurani yang paling dalam menampakkan dengan tubuh ini sebagai kejujuran di dadane. Isi hati yang paling dalam mempelajari spiritual, apapun hati kebenaran itu adalah suatu proses kesidian, kediatmikan yang menumbuhkan sidi ngucap, sidi mandi nanti dadane. Tubuh ini adalah kitab suci dadane. Kitab suci yang disebut dengan lontar tanpa tulis itu sebagai kendaraan yang bisa mengantarkan jiwa dan kembali kepada asalnya itu dadane. Tubuh ini adalah kitab suci dadane. Yang dimaksud kitab suci dalam tubuh, karena tubuh ini adalah bagian dari semesta, bahwa tubuh ini adalah simbol daripada aksara, daso aksara dalam tubuh, panca mahabuto, aksaranya semua ada dalam tubuh, ada di nyali, ada di tungtungan hati, ada di limpo, ada di semua ada dalam tubuh. Seperti mempelajari panca mahabuto melalui kulit,
mulai sumsum, mulai isi. Semua terproses dalam wudhu. Itulah sastra idesan dalam tubuh yang dilihat dari lontar, aji, mayo, sandi. Semua di tubuh ada sastra kecap. Karena penunggalan inilah yang disebut semua proses. Semeton, catur, sanak ada di dalam tubuh. Panco, mahabuto, dasa, aksara, sastra kecap dalam tubuh. Inilah lontaran penulis. Inilah yang perlu ide dane cari, yang ide dane pelajari. Tubuh ini dimana disimbolkan sebagai kendaraan. Sebagai kendaraan tubuh ini. Karena sastra kecap kesidian. Daso aksara panco mahabuto. Semeton catur sana. Penunggalan jagat. Di dalam tubuh sudah ada. Tingkatan-tingkatan yang di atas sabdo loko. Sabdo petalo dan di tubuh ini adalah sabdo cakro itu damai. Nah, di mana di sinilah tubuh ini disimbolkan sebagai kendaraan. Sedangkan pikiran itulah sebagai sopir. Dan penumpang kendaraan itu adalah sang jiwa itu dan ada konektornya itu adalah sadripu. Inilah dalam perjalanan sopir ini mengendalikan kendaraan yang akan selalu diganggu oleh kondektor itu sendiri, yaitu pikiran. Akan selalu diganggu oleh hawa nafsu yang membuat awidio, kegelapan yang membutakan batin kita, yang membuat kesengsaraan dan penderitaan di dalam hidup ini. Nah, disinilah perlunya adanya petunjuk jalan berupa ajaran agama tentang kebenaran hidup untuk mengendalikan pikiran agar bisa menumbuhkan suatu kesadaran di dalamnya. Pikiran adalah pelayan yang terbaik kalau bisa terkendalikan oleh kesadaran. Tapi kalau tidak terkendali dadane, pikiran itu menjadi majikan yang sangat berbahaya, yang bisa membuat kesengsaraan dan kehancuran. Disinilah perlu belajar mengendalikan pikiran biar bisa kita menasehati diri sendiri yang sesuai dengan ajaran agama yang disebut dengan dhamma itu dadanya. Nah, itulah perlunya kita mempelajari diri dengan menasehati diri sendiri, mencari suatu kebenaran hidup. Nah, mumpung kita diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, mempelajari diri, maka belajarlah hari ini, di sini dan sekarang tentang kebenaran hidup. Agar kita tahu siapa diri sejati kita yang sesungguhnya itu dan di dalam teks Lontar Saramuscayo menyebutkan demikian keadaan dari tumima lahir itu, karena tingkatkanlah kehidupan dirimu oleh dirimu sendiri. Jangan sekali-kali berbuat yang akan menyengsarakan dirimu. Karena hanya dirimu sendirilah teman dirimu. Dan hanya dirimu pula yang menjadi musuh dirimu. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang isi teks Saramuscayo ini. Keadaan dari tumimbal ini
Yang disebut tumimbal ini adalah idadane punarbawa, reinkarnasi, kelahiran kembali kita ke jagat ini, ke alam semesta ini, membawa suatu karma dalam hidup. Hidup kita ini adalah membayar utang karma karena diproses oleh sebab akibat itu. Sebab yang terdahulu yang kita perbuat dan akibat yang akan kita jalani dalam hidup ini, inilah yang mendapat yang disebut dengan karma wasano idadane. Nah, disinilah di dalam tumimbal ini, di lahir punarbawa ini, kita bisa memperbaiki diri. Yang isinya tingkatkanlah kehidupan dirimu oleh dirimu sendiri dengan belajar idadane kebenaran, belajar idadane dengan sastra-sastra, belajar dengan pengalaman hidup. Disinilah perlu kita berdakwah dengan berbuat baik, walaupun kita membayar utang karma dalam hidup ini, tapi harus kita bisa memperbaiki diri, meningkatkan kehidupan ini, belajar lebih baik lagi, belajar kebenaran, belajar isi ajaran agama, karena dirimu akan bisa membantu jalan hidup dirimu di suatu saat kita pulang kembali ke asal, dilahirkan menjadi orang yang baik dan bijaksana. Nah, ada lagi satu, jangan sekali-kali perbuatan yang akan menyengsarakan dirimu. Nah, di sini di dalam kehidupan kita, jangan sekali-kali berbuat yang akan menyengsarakan dirimu. Dengan belajar di sinilah idadane kita belajar dalam hidup ini, menjalankan hidup biar kita tidak menjadi kesengsaraan adalah dengan cara mengendalikan diri. Jangan sampai perbuatan kita itu yang menyengsarakan diri kita sendiri. Kesengsaraan itu terjadi justru tumbuh dari diri kita sendiri. Itulah penyakit, yaitu dodane mempunyai sifat iri hati, mempunyai sifat membenci, mempunyai sifat menghasut, mempunyai membenci, dan segalanya itu akan membuat kita itu akan menjadi kesengsaraan diri sendiri. Nah, contohnya saya akan jelaskan. Jangan kita belajar perbuatan yang menyengsarakan diri kita, yaitu contoh begini dadane. Tatkala seseorang sudah tidak menyukai temannya, pasti orang tersebut akan mempunyai sifat iri hati, membenci, dan menghasut idadane. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh temannya itu pasti dianggap tidak benar idadane. Upaya dia akan selalu menjatuhkan temannya karena merasa diri paling pinter, paling mampu, apapun yang dilakukan bisa. Tapi dia tidak tahu, tidak menyadari bahwa ada Sang Pengatur alam semesta ini yang justru akan memberikan kebenaran itu dane. Menjatuhkan orang lain adalah sumber malapetaka itu dane. Sumber malapetaka dalam kehidupan ini itu justru mengsengsarakan ada pada dirinya sendiri. Untuk itu kendalikan diri dengan belajar, berbakti, mempelajari diri sendiri dengan bertakwa, mengartikan arti hidup, belajar mencari kebenaran biar tidak menumbuhkan kesengsaraan di dalam kehidupan kita ini.
di kemudian hari, biar kita bisa menjadi orang yang lebih baik gitu. Nah, dan lagi satu, karena hanya dirimu sendirilah teman dirimu. Nah, disinilah di teks Saramucayo ini, hanya dirimu sendirilah teman dirimu. Nah, dalam perjalanan ini di teks Saramucayo, di mana kita menjalani hidup ini, tidak ada teman yang bisa merubah karma kita, kecuali diri kita sendiri yang menyadari. Ini adalah hidup kita ini, di dalamnya itu adalah membawa karma wasana sebagai pendamping dari perjalanan hidup kita ini. Bila mana kita menjalani karma buruk dengan cara memfitnah, dengan cara iri hati, dengki, membenci, mencuri orang, dan menyakiti orang lain. Di suatu hari bila mana karmamu sudah berbuah, di saat itulah penderitaan sebagai teman hidupmu. Nah, saya akan berikan contoh perjalanan Sang Hyang Atma. Dilihat dari lontar Atmaura Sangso itu tentang perjalanan Sang Hyang Atma di Tegal Penangsaran. Tegal Penangsaran adalah tanah yang tandus. Tidak ada pepohonan. Di sanalah perjalanan Sang Hyang Atma. Dalam perjalanan itu, di tanah yang tandus, yang panas, dan Atma itu tidak ada tempat berteduh, kepanasan. Di saat itulah Sang Hyang Atma menemui kehausan. Di sana tidak ada mata air. Bagaimana penderitaan Sang Hyang Atma menahan haus dan panas itu? Tidak ada teman yang ditanyai, tidak ada orang yang dimintain tolong. Disinilah Atma itu kehausan dan kepanasan, di mana Sang Hyang Atma tidak bisa mati. Dia menjalani betapa penderitaan menahan air dan haus dan panas itu. Disitulah penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh perjalanan Sang Hyang Atma itu. Makanya perlu kita belajar dalam hidup ini. Disitulah kamu bisa menyadari hanya dirimu dan hasil karmamu sendirilah sebagai temanmu dalam perjalanan hidupmu ini. Untuk itu belajarlah berbuat kebajikan dengan jalan belajar spiritual, mendekatkan diri pada Sang Maha Tuhan Maha Kuasa untuk bisa mengenal diri sejati kita. Disinilah bisa menyadari pengertian arti hidup. Hanya dirimu dan kamulah sebagai teman hidupmu. Nah, disinilah dari teks Saramucayo itu, hanya dirimu sendirilah teman dirimu. Inilah yang menjadi kehidupan kita, adalah teman kita adalah karma. Apapun yang kita perbuat itu akan membawa karma dalam hidup yang menemani perjalanan hidup yang sekarang, di akan datang, dan di kemudian hari. Nah, yang lagi satu, dirimu sendiri pula lah yang menjadi musuh dirimu. Nah, di sini diri kita yang menjadi musuh, karena di dalam tubuh ini ada hawa nafsu,
ada musuh yang paling berat, yang sulit sekali kita kendalikan di dadane. Inilah kita di dalam kesempatan ini disuruh mempelajari diri, mengendalikan diri sebelum belajar spiritual di dadane. Dirilah sendiri yang harus dipelajari, mempelajari kebenaran diri. Setelah kita bisa mengendalikan itu, mengendalikan tubuh ini, baru kita akan belajar mengingat isi batin, isi kediatmikan itu. Disinilah yang disebut dalam teks Ramusaya ini, dirimu sendiri pula menjadi musuh dirimu. Nah, disinilah musuh yang kita dimaksud adalah disebut dengan sadripu. Sadripu adalah 6 musuh yang ada dalam tubuhmu, yang akan mempengaruhi perilaku hidupmu dalam kehidupanmu ini. Apabila kita bisa mengendalikan sadripu itu menjadi hal-hal yang positif, kita menjadi suatu kedamaian, kita menjadi suatu ada ketenangan, kebahagiaan dalam menjalani arti hidup ini, dadane. Nah, adapun 6 musuh itu yang di dalam tubuh kita adalah diantaranya adalah kamu, lobo, krodo, moho, mado, dan matsario, dadane. Kamu adalah nafsu. Nafsu yang tidak terkendali, yang membuat pikiran kita tidak akan menentu, yang keinginan-keinginan yang berkelebihan, yang membuat pikiran, membuat jiwa kita tergoncang, dadane. Lobo adalah kerakus, dadane. Keinginan-keinginan yang berlebihan, tamak, yang membuat kita itu tidak bisa mensyukuri, tidak bisa akan menerima apapun yang kita dapati adalah proses kehidupan. Inilah kerakusan dan ketamakan yang membuat kita itu menjadi beban, akan menjadi suatu keharusan mencari proses itu, membuat kita sengsara, dadane. Yang ketiga adalah kroda. Krodo adalah kemarahan, dadane, emosi. Kadang-kadang kemarahan inilah yang menyebabkan kita tidak terkendali, kita tidak bisa mengendalikan diri, yang membuat kita akan menjadi keegoan, kebingungan, menjadi tidak terkendali. Batin kita menjadi kegoncangan, dadane, apabila kemarahan itu muncul yang tidak bisa kendalikan. Moho adalah kebingungan, dadane. Yang namanya bingung, tidak tahu arah jalan, tidak tahu yang benar, tidak tahu yang salah. Inilah perlu ada weke, pembelajaran diri, biar ada suatu proses kesadaran diri kita untuk mencapai kebahagiaan itu, mencari tuntunan hidup, mencari jalan yang terbaik dalam hidup ini. Mado adalah mabuk, dadane. Dalam hidup ini banyak orang yang mabuk. Ada mabuk karena kecantikan, ada mabuk karena kegantengan, ada mabuk orang karena kekayaannya, ada mabuk karena jabatan. Dan banyak sekali yang membuat kita itu lupa. Suatu saat kita akan menjadi manusia biasa dan menjadi bagian dari kehidupan yang membawa suatu karma hidup. Bagaimana kita belajar dalam hidup ini, biar kita tidak sampai hidup ini memabukkan jiwa kita ini, bahwa kita adalah menjalankan karma kehidupan kita ini, dadane. Matsario adalah dengki, iri hati,
melihat orang bahagia akan tidak senang. Inilah sifat iri hati. Iri melihat orang bahagia dan senang melihat orang menderita. Inilah sifat manusia idodane yang iri, dengki dalam kehidupan ini yang perlu idodane kendalikan. Nah, cara mengatasi atau menghindari adalah dengan cara mengendalikan unsur-unsur sadripu itu sendiri dengan mengarahkan pada perbuatan-perbuatan yang positif dengan jalan takut dan menyerahkan diri pada Tuhan dengan meningkatkan serada bakti ringde Sang Hyang Widi yang Maha Pencipta alam semesta ini. Saat inilah kita perlu pembelajaran. Saat mana kita harus belajar spiritual tentang kehidupan kita, harus kita melalui diri sendiri untuk menghindari, untuk mengendalikan musuh di dalam diri. Barulah kita akan belajar suatu proses kehidupan dan mempelajari isi batin itu. Untuk itu belajarlah tentang ajaran kebenaran sebagai dasar tuntunan spiritual idodane untuk bisa mengenal diri sejati kita. Setelah kita bisa mengalami, mendalami isi daripada daso yamo brato itu dan trikayo parisudo itu, kita bisa akan memberi tuntunan, akan mempelajari tentang kebenaran, mengenali diri sejati kita untuk meningkatkan pembelajaran untuk mencari roh suci di dalam diri kita ini. Di saat itulah kita bisa belajar idodane, belajar tentang rahasia tubuh, belajar tentang jati diri untuk mencari roh suci di dalam tubuh ini, karena di dalam tubuh ini adalah sudah lengkap sebagai kendaraan hidup itu. Nah, di sini setelah kita mempelajari, setelah kita menjalankan pengendalian diri untuk meningkatkan spiritual, ada 5 tahapan idodane, 5 tuntunan ajaran yang harus kita pelajari tentang rahasia tubuh, mengenali diri sejati untuk mencari roh suci dalam tubuh ini. Ada 5 tahapan idodane tentang pembelajaran bagaimana idodane belajar tentang catur sana di dalam tubuh ini. Yang kedua, idodane mempelajari dalam di tubuh ini ada daso aksara yang menyimpulkan daso bayu, penunggalan aksara ini sampai terakhir menjadi penunggal ruwo binedo idodane. Yang ketiga, idodane harus belajar proses panca mahabuto, karena tubuh ini adalah berasal dari 5 unsur yang terletak yang ada pada kulit, daging, isi, jajah, semua adalah proses daripada panca mahabuto itu. Yang terakhir belajar adalah penunggalan diri. Penunggalan diri adalah penunggalan bagaimana tubuh ini sama dengan alam semesta ini. Apapun ada dalam tubuh ini ada sama dengan alam semesta. Inilah penuju penunggalan sastro Bapu Angkasa Ibu Pertiwi. Yang terakhir adalah idodane belajar pelepasan. Nah, itulah semeton titiang sareng sami dasar-dasar belajar spiritual titiang jadi puputkan sampai dari kidumun. Saya akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Kirang langkung jadi atur pengkalih penjelasan titiang niki. Titiang lungsur gang reno sinampuro duwe nanti titiang sareng mangkin titiang sinem antuk pramosanti.
Om Santi, Santi, Santi. Om.